Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, jadi pada sore hari ini kita akan melakukan kajian bingkai Ramadan yang dilakukan oleh organisasi Forum Nabawi, yang mana di sini dengan narasumber kita yaitu Ning Ainiyah Mujamil SPD. Di sini kita akan membahas mengenai manifesting generasi bermartabat melalui pesantren kilat. Sebelum kita mulai kajiannya, eh, apa namanya biarkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Ning Ainiyah Mujamil SPD. Alamatnya adalah BPUI Minhajut Tulab Glenmore Banyuwangi. Riwayat pendidikannya, beliau lulusan dari Al-Ma'hadu Islami Bangil Pasuruan di tahun 2007 sampai 2013 dan Pondok Pesantren Al-Qotiri Jember. Beliau mengenyam pendidikan S1 di Pendidikan Bahasa Arab STAI Al-Qotiri Jember. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu dan agar materinya juga segera atau langsung untuk dipaparkan oleh pemateri, langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ning Ainiyah. Monggo Ning. Baik, terima kasih Ning Huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ning Ervi Iskandar selaku founder dari Forum Nabawi Banyuwangi. Yang saya hormati para nawaning se-Kabupaten Banyuwangi yang telah berpartisipasi pada kajian di sore hari ini. Yang saya hormati Ning Huna selaku moderator pada kajian hari ini. Puji syukur kita kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahman dan rahimnya kita semua dapat berkumpul menghadiri kajian pada sore hari ini. Salawat juga serta salam juga kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Forum Nabawi karena telah memberi saya kesempatan untuk mengisi materi pada sore hari ini, karena jujur begitu saya tahu siapa moderatornya, jujur saya inferior nih. Karena pasti ya dari segi pendidikan dan pengalaman Ninguna mungkin jauh di atas saya, jadi maafkan. Jadi semoga apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini meskipun sedikit bisa menjadi kebermanfaatan bagi hidup kita. Amin. Tema kita sore hari ini adalah manifesting generasi bermartabat melalui pesantren kilat, yang kira-kira bisa diartikan mewujudkan generasi bermartabat melalui pesantren kilat. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan, kita harus tahu dulu tentang definisi dari generasi dan siapa generasi yang dimaksud pada kajian sore hari ini. Generasi adalah sekelompok individu yang memiliki kesamaan tahun lahir dan mengalami peristiwa-peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Karena biasanya yang menempuh pendidikan itu adalah generasi muda, maka sudah jelas yang kita bahas pada kajian sore hari ini adalah generasi muda. Di kalangan pesantren mungkin sudah tidak asing lagi dengan karya dari Mustafa Al-Ghailani, yaitu sebuah kitab yang berjudul Idatun Nasyiin, yang mana kitab tersebut berisi tentang nasihat-nasihat motivasi kepada generasi pemuda muslim. Kitab ini mencakup pendidikan, kemudian motivasi agar para pemuda muslim ini menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan mengerti bagaimana cara bersikap menghadapi tantangan pada zamannya. Salah satu quote terkenalnya yaitu Syubbanul Yaumi Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Generasi muda merupakan aset yang tidak ternilai dan sangat berharga bagi sebuah bangsa. Mereka yang biasa kita sebut sebagai pemuda dan pemudi itu adalah tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsanya. Gambaran seperti apa sebuah bangsa di masa depan itu bisa dilihat dari gambaran keadaan pemudanya pada masa sekarang. Seperti itu. Tanpa adanya peran pemuda, sebuah bangsa itu akan sulit mengalami
perubahan. Oleh karena itu, peran besar generasi muda itu adalah sebagai agent of change atau sebagai agen perubahan. Ini sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Kenapa pemuda atau generasi muda yang menjadi aktor utama dalam sebuah perubahan? Karena dari segi fisik pemuda dan pemudi ini memiliki fisik yang jauh lebih lebih aktif, lebih energik, lebih kuat. Dari segi yang lain, pemuda dan pemudi ini memiliki semangat keberanian yang lebih tinggi daripada generasi yang lain. Kemudian mereka memiliki ketidakpuasan terhadap ketidaksetaraan. Jadi mereka akan bersuara ketika melihat ketidakadilan, seperti itu. Dan yang lebih jelas lagi bahwa generasi muda ini memiliki akses lebih besar terhadap teknologi dan informasi yang tidak semua generasi bisa mendapat akses itu lebih baik, seperti itu. Oleh karena itu, pemuda dan pemudi itu mesti mengoptimalkan masa mudanya sebelum masa tuanya. Seperti pesan Rasulullah, iktanim khamsan qabla khamsin, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya adalah syababaka qabla haramik, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena sangat pentingnya peran pemuda bagi tonggak kemajuan bangsa dan negaranya, maka sudah jelas generasi muda itu harus memiliki prinsip, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Seperti itu. Jadi generasi muda tidak boleh menunda untuk mengupgrade diri, untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Jangan malas bila tidak ingin tergilas. 2045 kita akan melihat Indonesia emas atau Indonesia cemas, itu tergantung dari pemudanya. Nah, tentunya hanya generasi pemuda yang bermartabat yang bisa menjadi harapan bangsa. Sedangkan definisi dari generasi muda bermartabat itu adalah kelompok pemuda yang memiliki karakter dan perilaku yang baik, berkompeten, berkualitas, mempunyai tujuan dan visi yang jelas, serta berdaya saing yang tinggi. Nah, lalu bagaimana Islam itu memandang generasi muda bermartabat ini? Bagaimana peran pemuda di dalam Islam? Nah, ternyata Islam itu memandang pemudanya itu juga istimewa. Jadi pemuda dalam Islam itu memiliki tempat yang istimewa sesuai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a bi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang dewasa dalam beribadah kepada Allah. Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah seorang pemuda yang bermartabat pastinya. Tapi sejatinya hidup tidak selalu mulus, tidak selalu lurus, pasti selalu ada kendalanya. Generasi muda juga memiliki kendala tersendiri, apalagi di zaman sekarang ada banyak faktor yang menjadi tantangan atau kendala para generasi muda, baik dari faktor internal keluarga maupun faktor gejolak pubertas, kemudian ada faktor lingkungan dan pergaulan, dan yang paling besar adalah, yang sangat berpengaruh besar adalah pengaruh media sosial online. Nah, pada era sekarang ya Neng ya, teknologi ketika berada di tangan yang tidak tepat, maka akan membuat si pemakai itu menyimpang, seperti itu. Di zaman yang teknologi serba cepat, kemudian informasi bisa didapat secara cepat, secara instan, dimanapun dan kapanpun, ketika generasi muda ini salah jalan, maka perbuatan menyimpanglah yang akan terwujud, seperti itu. Jadi bukan generasi muda yang bermartabat yang akan terwujud, tapi generasi yang merosot akhlaknya, kemudian minim literasi, seperti yang sudah kita lihat banyak di bersiluran ya, yang mana
anak jenjang SMA ketika diberi pertanyaan, jenjang SD bahkan mereka kesulitan untuk menjawab. Kemudian generasi yang berperilaku menyimpang, melanggar norma sosial, hukum, dan agama seperti itu. Belum lagi fenomena FOMO atau yang biasa disebut fear of missing out, yang mana menjadi tren anak muda pada zaman ini. Jadi mereka takut ketinggalan tren, mereka rela menukar kehormatan mereka demi tidak ketinggalan tren. Itu marak terjadi. Nah, penyimpangan-penyimpangan tersebut, merosotnya akhlak tersebut, itu muncul di lingkungan generasi muda disebabkan karena pendidikan karakter dan pengamalan ajaran agama yang sangat minim. Pemahaman agama yang sangat minim memantik tindakan amoral dan perilaku menyimpang tersebut. Nah, solusinya generasi muda itu harus mendapatkan pengamalan ilmu ajaran agama yang lebih maksimal lagi, karena dengan mendapatkan ilmu agama tersebut, kemudian dengan dia tidak meninggalkan ibadah kepada Allah, maka insya Allah perbuatan menyimpang itu tidak akan terjadi kepada diri mereka sendiri. Karena sesuai dalam firman-Nya ya, beribadah kepada Allah itu mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi untuk mewujudkan generasi muda yang bermartabat, untuk mewujudkan generasi yang sesuai dengan harapan para pendahulu itu tidaklah mudah, bukan hanya dari pemberian pendidikan akademis saja, tapi harus lebih dari itu, yaitu melalui pendidikan agama yang syarat dengan pendidikan karakter di dalamnya. Nah, kita berlanjut ke pendidikan karakter menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan dewasa ini. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan sosial, mengajarkan nilai-nilai moralitas dan etika kepada generasi muda itu merupakan investasi berharga bagi masa depan mereka dan juga negeri ini. Nah, pendidikan karakter ini bukan hanya menghasilkan generasi yang cerdas secara akademis, tapi juga unggul, berbudi pekerti, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsanya. Ini terkait dengan misi kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka pendidikan akhlak atau karakter itu menjadi prioritas utama untuk mewujudkan peradaban yang bermartabat. Nah, pengembangan karakter atau pendidikan karakter itu yang menjadi inti utama dalam dunia pendidikan itu sudah sejak lama diterapkan di dalam pesantren. Nah, pembelajaran yang diterapkan di pondok pesantren itu syarat akan nilai-nilai agama yang tinggi, kemudian nilai-nilai keakhlakan yang tinggi. Jadi, pesantren sebenarnya adalah solusi untuk menjawab semua soal dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tadi. Sayangnya kan tidak semua anak bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di pesantren, dan tidak semua orang tua sadar dan siap untuk memasukkan anaknya ke dalam pesantren. Jadi melihat permasalahan tersebut, maka pesantren kilat itu bisa menjadi solusi juga, bisa menjadi solusi untuk penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah seperti itu. Karena hal tersebut, penguatan pendidikan karakter itu menjadi amanat tujuan dari pendidikan nasional. Sebenarnya kita beralih kepada definisi dari pesantren kilat itu sendiri. Apa sih pesantren kilat? Nah, terdiri dari dua kata, yaitu pesantren dan kilat. Pesantren merupakan asrama atau tempat di mana santri-santri atau siswa-siswa belajar memperdalam ilmu agama. Kemudian kilat adalah sesuatu yang dikerjakan dalam waktu yang singkat. Jadi pesantren kilat bisa diartikan nyantren dalam waktu yang singkat. Nah, menurut sejarahnya pencetus pertama dari pesantren kilat ini adalah Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang memperkenalkannya konsep pesantren kilat ini sekitar tahun 1970-an. Beliau menciptakan program ini agar membantu masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang agama Islam di bulan Ramadan.
Jadi biasanya pesantren kilat ini dilaksanakan di bulan Ramadan. Namun akhir-akhir ini banyak lembaga-lembaga yang menerapkan pesantren kilat ini di saat liburan sekolah, bukan hanya di bulan Ramadan. Nah, sebenarnya kan konsep pesantren kilat ini berseberangan dengan konsep mencari ilmu, ya seperti yang sudah kita tahu di Al-Ala itu kan ditulis syarat mencari ilmu kan tulas zaman adalah panjang waktunya. Sebenarnya kan berseberangan, tapi ketika kita melihat pada permasalahan-permasalahan yang tadi, bagaimana pendidikan karakter itu sangat dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Jadi pesantren kilat ini bisa juga menjadi solusi bagi siswa-siswi yang tidak bermukim di pesantren. Dibilang efektif, bisa efektif tergantung bagaimana lembaga itu memaksimalkan waktu yang singkat itu dengan pembelajaran-pembelajaran yang bisa memberikan kesan yang mendalam, pengalaman yang berharga bagi anak didik. Kalau berbicara tentang pesantren kilat, kebetulan di lembaga kami di Minhajul Tulab ini sudah sejak lama nih menerapkan pesantren kilat. Kami biasanya menyebut prosantrimor atau non reguler. Bahkan di luar bulan Ramadan kami melaksanakannya. Karena di lembaga kami kan ada beberapa sekolah yang berbasis sekolah negeri. Jadi mayoritas siswa-siswinya itu tidak bermukim di pesantren. Jadi sekolah bekerja sama dengan pesantren, bagaimana siswa-siswi yang tidak bermukim di pesantren ini bisa merasakan suasana pesantren, suasana mondok. Jadi diwajibkan untuk mondok satu tahun sekali selama 1 minggu itu di roll setiap kelas seperti itu. Jadi pesantren kilat bisa menjadi solusi untuk mewujudkan generasi muda yang bermartabat jika digunakan dengan semaksimal mungkin agar siswa-siswa itu bisa merasakan mendapatkan pengalaman yang mendalam serta mendapatkan kesan yang sangat berharga gitu. Walaupun singkat bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Kalau kita melihat model-model pembelajaran pesantren kilat kan biasanya dilakukan di sekolah selama 3 hari dengan hal-hal yang menurut saya monoton. Jadi sebenarnya lembaga-lembaga itu untuk bisa memaksimalkan itu bisa. Jadi kita ambil contoh ya karena kita sudah melaksanakan ya, kita ambil contoh saja yang pesantren kilat yang telah dilaksanakan di lembaga kami. Bagaimana anak-anak pesantren kilat ini selain mendapatkan pemahaman pendidikan ilmu agama yang intensif, seperti mulai dari pembiasaan sholat berjamaah 5 waktu, kemudian sholat tahajud, sholat duha berjamaah, kemudian ilmu baca tulis Quran yang memang mayoritas memang kebanyakan anak-anak yang di jenjang SMP maupun SMA yang bersekolah ini belum terlalu lancar dalam hal membaca dan tulis Al-Quran. Jadi pembelajaran ilmu dasar baca tulis Al-Quran itu sangat penting. Jadi diberikan di dalam pesantren kilat ini. Kemudian ada pembelajaran fikih dasar, akidah dasar, cara sholat dan segala macam. Kemudian di samping itu di lembaga kami yang pesantren kilat itu juga diberikan renungan ISQ seperti itu agar mereka bisa lebih menghargai peran orang tuanya, kemudian para pejuang tanah air dan lebih mencintai tanah air. Kemudian di samping itu tentu saja pendidikan karakter juga diberikan, bahkan bukan hanya kajian atau teori semata, tapi lebih kepada langsung terjun, langsung praktek. Nah, di dalam pesantren kilat ini ada beberapa pendidikan karakter yang diberikan, seperti penguatan etika, penguatan landasan etika dan moral, kemudian penguatan empati dan kepedulian sosial, serta penguatan kreativitas dan inovasi agar anak-anak didik ini menjadi anak-anak yang solutif. Nah, jadi di lembaga kami ini, ketika pesantren kilat, anak-anak itu diterjunkan langsung untuk bisa mendapatkan pendidikan ini.
Contohnya, misalnya saat malam Jumat, anak-anak yang pesantren kilat ini diikutkan pengajian rutinan di sekitar pondok nih. Jadi ada apa? Rutinan yasinan itu di sekitar pondok. Nah, anak-anak ini ikut di roll seperti itu. Kemudian kan ada di malam Sabtu atau malam Selasa itu sholawatan. Jadi anak-anak itu ikut berbaur dengan warga setempat, dengan warga sekitar, warga kampung sekitar pondok situ. Kemudian juga di setiap hari Kamis, kita rutinkan untuk anak-anak ini pergi ke dinas sosial, ke Pati Jompo, nah, karena di sini kan dekat dengan Pati Jompo, jadi anak-anak ini ikut ke sana setiap hari Kamis sore ke Pati Jompo, menghibur di sana, bercerita, memberikan motivasi atau berbagi pengalaman kepada para lansia di sana. Kemudian juga setiap Jumat berkah karena di masjid sini memiliki program mengantarkan sembako untuk kaum mustadafin setiap Jumat. Nah, anak-anak yang santren kilat ini yang ditugaskan seperti itu ke rumah-rumah door to door seperti itu. Kemudian ada juga program setiap Selasa dan Sabtu itu ke rumah sakit karena lembaga kita ini hanya 5 langkah dari rumah sakit Bakti Husada. Jadi kita kerjasama nih dengan rumah sakit. Jadi ada kan tim kerohanian di pondok ini, jadi ditugaskan sebagai tim kerohanian di rumah sakit. Jadi anak-anak ini ikut mengunjungi pasien kamar demi kamar setiap hari Selasa dan Sabtu untuk memberikan doa, untuk sekedar menyapa seperti itu. Kemudian kita juga membekali di pesantren kilat ini pendidikan kifayah ya. Pendidikan kifayah ini kan sangat penting kan nih untuk bekal mereka bermasyarakat, terjun ke masyarakat langsung. Jadi kita memberikan pendidikan kifayah ini agar mereka siap ketika terjun di dalam masyarakat, bisa mengerti dari mulai memandikan, mengkafani, kemudian mendoakan, sholati, seperti itu. Bahkan di beberapa waktu, kalau misalnya di rumah sakit memiliki korban yang ingin diurus kifayahnya, jadi anak-anak bisa terjun langsung, bukan manekin lagi, tapi langsung jenazahnya. Bahkan saya ketika melihat tuh belum tentu saya itu bisa kuat untuk memandikan, ikut di dalam tenda seperti itu, tapi anak-anak alhamdulillah antusias sekali masuk ke dalam tenda bersama yaitu tim kerohanian itu dalam mengkafani, memberikan kapas di atasnya. Wah, saya sampai salut. Ternyata anak-anak ini bisa loh untuk bisa menjadi generasi-generasi yang unggul walaupun dalam waktu yang singkat. Jadi solusinya adalah bukan hanya kegiatan yang monoton itu saja, tapi lebih kepada kegiatan yang secara maksimal, ya secara singkat tapi memberikan kesan yang mendalam seperti itu. Mungkin itu saja nih kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren sekali nih, sumpah. Ini bener-bener pas denger materinya bener-bener kayak, hah serius? Maksudnya sangat berbobot, padahal tadi saya pribadi sudah sudah berpikir kayak aku mau nanya deh apa aja sih pendidikan karakter yang ada di pesantren kilat di Krikilan itu apa. Ternyata pas denger, hah serius, ini banyak banget dan semua sektor gitu untuk dicoba dan semua sektor untuk didalami gitu, tidak hanya segi untuk dirinya sendiri tapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Keren sekali nih. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh ditulis di kolom komen ya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan, karena ada pesantren di Banyuwangi yang bisa menerapkan pesantren kilat ini dengan sangat maksimal, tidak hanya di bulan suci Ramadan tapi juga di hari-hari biasa, karena memang kondisi pesantren yang di situ juga banyak santri-santri atau dari siswa-siswanya yang dari sekolah negeri yang tidak mondok gitu nih ya. Oh. Jadi mungkin teman-teman nggih pripun nih? Jadi ya sebisa mungkin kita memberikan jawaban tadi, bagaimana anak ini bisa berguna gitu, bisa berguna di masyarakat tanpa merasakan pesantren gitu. Jadi solusinya adalah pesantren kilat tadi. Tapi benar itu, saya sampai melihat videonya itu sampai aduh, saya belum tentu bisa ngasih kapas di wajah jenazah, itu belum tentu bisa gitu. Masya Allah. Tapi anak-anak antusias.
Nggih, nggih, nggih. Ning, tapi sembari menunggu mungkin pertanyaan dari teman-teman sekalian yang ada di Instagram, di sini saya ingin bertanya nih, apa namanya, apakah dalam kan pesantren kilat yang di Kerikelan itu kan apa namanya singkat waktunya, nggih. Nah, di situ apakah apa namanya ada atau bagian-bagian yang dimana di situ pada pembelajarannya itu kayak santri mengalami kayak merasa keberatan dengan kegiatan yang sangat full gitu, atau mungkin ada yang merasa kesulitan untuk menyamai langkah teman-temannya yang bisa melakukan semua kegiatan itu dengan full, dan apakah ada solusi dari pesantren itu sendiri terkait masalah ini nih? Karena yang saya tahu zaman sekarang, anak muda zaman sekarang itu apa-apa pengennya instan, apa-apa pengennya gampang, tinggal searching, tinggal cari di Instagram, tinggal cari video di TikTok, nanti pasti akan ketemu meskipun dia nggak tahu itu sumbernya dari mana, kan biasa hal-hal seperti itu ngoten nggih. Nah, bagaimana ketika jenengan atau tim dari pesantren di Krikilan ini apa namanya mengatasi itu dan mengantisipasi itu, ngoten pripun? Penasaran Jadi kula jadinya. banyak kendalanya itu banyak Neng, apalagi dalam baca tulis Quran ya Neng ya, itu wah sangat itu PR sekali untuk pengurus di pondok ini. Benar-benar sama sekali di umur SMA, di jenjang SMA itu huruf hijaiyah saja tuh nggak tahu Neng. Jadi solusinya dalam waktu yang singkat, seminggu itu kita adakan naik jilid seperti itu. Tetap meskipun sudah di luar dari pesantren, tetap kita awasi, kita kerjasama dengan guru dan wali kelasnya. Nanti nanti kita panggil lagi ketika semester ya, kita adakan naik jilid, kita adakan tes kemudian naik jilid seperti itu. Dan banyak yang mengalami kesusahan seperti itu. Bukan hanya dari pembelajaran, dari kehidupan di pondok saja. Jadi makan nasinya itu nggak mau sama sekali, nangis-nangis sampai kadang tuh ya asma. Biasanya itu saya tuh bisa niteni. Setiap ada sanlat ini malam Kamis atau malam Jumatnya pasti ada yang asma. Karena mungkin apa karena IGD dekat dari sini jadi seperti itu, Neng. Jadi banyak lah. Jadi untuk mengantisipasi itu ya kita memberikan ya itu tadi di dalam ISP tadi renungan itu kita bisa menerima sharing apa yang masalah yang sedang dihadapi atau bagaimana. Jadi kita bisa melakukan pendekatan emosional dari sana, Neng, seperti itu. Kalau misalnya dari tadi kayak pembelajarannya, yaitu tadi yang paling susah di sini kan ilmu baca tulis Quran, Neng. Jadi anak-anak itu paling susah. Jadi itu dipantau terus sampai dia lulus, itu sampai jilid berapa seperti itu. Nanti ditahsin juga, Neng, mereka itu. Jadi kita kerjasama dengan wali kelas juga seperti itu, Neng. Berarti ada sinergi antara pihak pesantren dan pihak sekolah dan juga monitoring yang keberlanjutan, ngoten gini. Wow, keren sekali. Lanjut itu, berlanjut. Bahkan kadang kalau misalnya waktu tahsin ya ustadzah-ustadzah yang masuk ke dalam itu sekolah. Jam 6 masuk sampai itu terus itu. Jadi sekolah itu merelakan waktu belajar KBM-nya untuk tahsin seperti itu. Gini. Terus ini nih, apa namanya, kalau juga penasaran tentang yang tadi anak-anak santri itu salah satu programnya itu ada yang ke RS, sambang pasien-pasien, terus menanyakan kabar, menanyakan kondisi dan lain sebagainya. Bagaimana kok sampai pada akhirnya RS ini mau bekerja sama dalam hal ini nih? Karena takutnya kan biasanya kalau pihak RS itu dengan pihak luar itu berpikirnya kayak, jangan nanti malah dia bikin tambah sakit. Kalau nggak gitu, jangan nanti RS malah makin terbebani atau hal-hal lain yang atau administratif yang lain yang juga di situ sulit gitu. Kok bisa nggak teneng? Maksudnya kayak, santri dilibatkan ke dalam urusan untuk ya maksudnya di situ kan untuk menumbuhkan empati, simpati dan juga apa namanya kepekaan terhadap lingkungan. Tapi kok bisa nggak loh? Wow, keren loh, Neng. Awalnya itu memang rumah sakit ini bekerja sama dengan pondok. Kan ada Neng ini tim kerohanian pondok sebenarnya. Jadi ada ustadz sama ustadzah itu memang rutin Neng berdoa di sana seperti itu. Setiap hari Selasa dan hari Sabtu. Tapi karena kita iklan saja gitu. Apa namanya? Kita pilih anak-anak ini yang tidak bukannya kita memilih
anak yang bermukim, tapi kita lebih memilih anak yang pesantren kilat ini agar bisa mendapatkan pengalaman yang seperti itu, pengalaman yang berkesan. Jadi kita pilih bersama tim kerohanian pondok yang memang dikontrak memang dari rumah sakit, dikontrak dan digaji juga tim kerohanian ini. Itu. Jadi memang program dari pencetusnya sih rumah sakit sih sebenarnya. Jadi malah pihak rumah sakit yang meminta gini. Rumah sakitnya yang meminta nih. Jadi memang sudah berjalan dari zaman dari sudah lama seperti ini. Tapi pengikutan anak-anak sanlat ini baru berjalan sekitar 3 tahunan ini seperti itu. Dan kalau untuk dari pasien-pasien sendiri, ngoten pripun yang responnya mereka ketika melihat tiba-tiba ada anak santri yang masuk ke RS atau gimana ngoten? Jadi sejauh ini sih tidak ada komentar negatif gini nih. Makanya terus diteruskan program ini oleh rumah sakit seperti itu. Ya takutnya kan mungkin agak mengganggu ya kalau rame-rame, karena cuma sekedar ya kita bisa melihatlah keadaannya. Kalau misalnya kan rumah sakit juga tahu yang ini boleh dijenguk, yang ini boleh tidak boleh seperti itu. Jadi ya seperti itu. Tetap ada batas-batasnya nih seperti itu. Oh, keren sekali. Maksudnya bener-bener wow ngoten karena apa ya? Biasanya yang apa namanya terjadi di pesantren-pesantren yang lain kan pesantren kilat itu ya hanya pokoknya ngaji bandongan, pokoknya ngaji kitab hataman, kitab-kitab yang mungkin nggak pernah dipelajari waktu di hari biasa ketika di pondok, jadi ngaji kitab-kitab yang nggak ada di dunianya pondok. Biasanya kan seperti itu. Tapi ini ternyata ada pesantren yang mampu mengemas pesantren kilatnya itu menjadi hal yang sangat berbobot, yang mana di situ tidak hanya pembelajaran agama saja, tapi juga pendidikan karakter. Mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa dituliskan di kolom komentar ya. Niki mumpung ada Ning Ainiyah yang salah satu pengasuh di pondok pesantren yang menerapkan pesantren kilat yang sangat keren nih, yang benar-benar apa ya, sangat bisa untuk dicontoh mungkin untuk pesantren-pesantren yang lain yang mungkin kondisinya sama, yaitu banyak santri yang tidak bermukim di pesantren. Akhirnya bagaimana pesantren tetap memberikan solusi yang di situ tapi juga tidak memberatkan kepada siswa-siswinya, mereka tetap bisa sekolah di sekolah yang mereka mau, tapi juga ada pendidikan agama yang di situ menunjang keilmuan dan kesiapan untuk masing-masing siswi dan siswa ini. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, monggo. Ingin menambahkan boleh? Iya, monggo Neng, monggo. Ingin menambahkan? Iya, atau mungkin yang mau menambahkan atau memberikan ide atau apa, monggo juga. Atau karena memang di daerah sekitar sini Neng kan memang rata-rata cita-cita hidupnya itu menjadi karyawan seperti itu. Jadi pesantren itu tidak menjadi prioritas utama gitu. Karena banyak di sini kan pendatang semua nih, rata-rata di sini itu kerja karyawan rumah sakit, di sini juga ada kampus. Jadi rata-rata semuanya pendatang. Jadi cita-cita utamanya mereka adalah sebagai karyawan seperti itu. Jadi makanya bukan tidak menjadi prioritas utama di sini. Jadi seperti itu. Bagaimana kita berpikir buat anak-anak ini bisa merasakan pesantren seperti itu. Jadi diterapkanlah prosantrimor itu atau non reguler. Tapi kalau untuk terkait apa namanya nih? Kalau untuk tadi yang pendidikan agama yang seperti fikih, akidah dasar itu tadi apa namanya juga ada kayak prakteknya gitu juga mboten. Maksudnya dalam artian praktek kayak sholat, kayak pakai mukena yang baik bagaimana, yang sesuai syariat kayak gitu-gitu juga berarti nggih? Jadi di hari terakhir biasanya itu tes, semuanya. Tes subuhnya, tes sholat itu ya kita kerahkan semua ustadzah itu ya 10 orang, 15 orang ya untuk mengawasi itu satu-satu duduknya. Bahkan saya pernah ya ngenes ini merasa sedih ketika ada beberapa anggota anak cowok itu bilang begini, saya pengen tahu caranya mandi junub. Saya kalau misalnya sudah tahu caranya, saya pasti janji bakal selalu mandi besar, selalu mandi janub. Jadi seperti itu, sampai memohon seperti itu. Jadi saking butuhnya mereka dengan ilmu-ilmu fikih dasar ini sampai seperti itu. Jadi mereka bukannya nggak mau untuk
mandi besar aja seperti itu. Tapi karena nggak tahu caranya, sampai ngomong seperti itu, saya janji ya Bu, katanya, kalau misalnya saya sudah tahu caranya mandi besar, saya akan mandi besar terus dengan baik dan benar seperti itu. Jadi kita ajari nih caranya mandi besar wajib itu seperti apa. Gitu. Jadi ada di tes gitu, tes wudhu, tes sholat, tes yaitu memakai mukena segala macam. Masya Allah, sangat lengkap, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan para murid-murid nih, nggih. Karena memang apa namanya zaman sekarang niku ya tadi yang anak muda niku apa ya selalu apa namanya mengharapkan sesuatu yang instan. Itu tuh saya kadang ketika lihat aplikasi Twitter yang dulu Twitter sekarang X itu ya. Itu tuh banyak anak-anak muda tuh yang nanya-nanya terkait menstruasi, cara mandi besar. Itu tuh nanyanya di sosmed ngoten loh. Kayak lah, kenapa mereka nggak mencoba mencari tahu? Maksudnya dalam artian mencari tahu di pesantren atau belajar agama yang secara langsung, ngoten loh. Maksudnya ternyata anak zaman sekarang itu jika mereka bisa diarahkan kepada hal yang baik, mereka sebenarnya juga mau mencari tahu dan mereka juga sebenarnya penasaran ngoten gini ya. Iya sebenarnya. Sampai gitu memelas seperti itu. Kalau saya bisa tahu caranya mandi wajib yang benar, saya janji saya bakal mandi wajib seperti itu. Karena mereka nggak pernah selama ini ketika ihtilam itu tidak pernah mandi besar, Neng. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Mereka itu sebenarnya butuh, Neng. Cuma ya itu butuh diarahkan, seperti itu. Jadi semoga lembaga-lembaga yang lain, khususnya pendidikan yang di luar pesantren itu bisa berbenah. Jadi sanlat yang diadakan itu ya nggak melulu menonton, tapi lebih kepada apa yang dibutuhkan peserta didik. Kalau ini Neng terkait apa namanya, kan tadi kan ada pembekalan ISQ yang mana untuk apa namanya agar dia kepada orang tuanya juga semakin baik hubungannya dan lain sebagainya. Itu pun apakah ada monitoringnya juga nih? Atau mungkin apa ketika nanti mereka pulang nanti dilihat hubungannya dengan orang tuanya atau dalam artian kayak apa ya? Kayak mereka beneran memperbaiki gitu atau memang apa namanya yang penting ini untuk menumbuhkan pekanya aja dulu gitu. Sebenarnya yang terakhir nih untuk menumbuhkan pekanya dulu, belum sampai kepada monitoring. Tapi untuk mengajarkan anak bersalaman yang baik saja itu kita ajarkan nih. Seperti itu, bukan kepekaan saja. Dan kita atur gitu. Jadi anak-anak kan namanya juga anak yang tidak pernah mengenyam pesantren nih, caranya menunduk seperti itu, caranya menunduk, kemudian hormat kepada orang tua, bahkan salim saja itu kita harus, kalau nggak salim bener kita ikut pondok sanlat di selanjutnya seperti itu. Ya Allah, maksudnya sampai hal-hal sekecil itu pun mereka perlu dibimbing dalam hal sekecil itu, ngoten gini. Karena memang ini sangat ajaib nih. Jadi kalau teman-teman di pesantren ya yang sudah sopan santunnya sudah misalnya sudah di level sekian, tapi kalau ini sudah benar-benar di bawah levelnya. Oh, Masya Allah, keren sekali. Caranya kita ketika masuk ke dalam lingkungan ini tidak menghidupkan motor tuh sampai harus diajarin nih seperti itu. SQ tersebut cuma menimbulkan kepekaan saja, kepekaan agar kita bisa menghargai orang tua dan para pejuang seperti itu. Belum sampai memonitor, belum. Kalau ini nih, mungkin Niki terakhir dari kulo ya pertanyaannya. Ngapunten Niki kulo kepo banget karena sangat apa ya? Kalau buat kulo ini sangat menarik karena awalnya ketika kulo lihat judul apa kajian ini kayak, pesantren kilat emang ada apa? Kulo awalnya mikir kayak gitu sebelum tahu materinya jenengan. Setelah jenengan kasih materi loh, kok jadi banyak banget yang pengen tak tanyakan. Pertanyaan terakhir nih dari kulo. Mungkin setelah ini ada pertanyaan dari teman-teman atau mungkin kalau apa namanya belum ada pertanyaan dari teman-teman setelah ini mungkin kita cukupkan. Tapi ini pertanyaan terakhir dari kulo nih. Sekaligus mungkin habis ini memberi closing statement gini dari jenengan. Bagaimana respon dari masyarakat sekitar nih? Karena menurut yang saya pahami, biasanya kalau untuk anak-anak yang belum pernah mondok, orang awam dalam mondok itu kan mereka juga mungkin dalam hal tadi kayak tata krama aja masih perlu diajarin dan lain sebagainya. Itu kan bisa jadi kayak berdampak juga kepada masyarakat sekitar secara tidak langsung.
Nah, ngoten niku pripun ning, ada nggak tanggapan dari masyarakat sekitar dan bagaimana cara pesantren menanggapi terkait hal tersebut? Maksudnya kayak bagaimana bisa biar orang sekitar tuh mikir kayak apa namanya, kayak dalam artian minimal ya wajar namanya juga anak baru mondok. Bisa punya pikiran kayak gitu. Kayak gitu pripun nih kalau yang dilakukan oleh pesantren nih gini. Sekaligus Jadi mungkin nanti di akhir dengan kasih closing statement, gitu. Jadi banyak nih mungkin ya teguran misalnya dari awal-awal ya, teguran dari masyarakat. Kebiasaan kan, anak-anak itu kan belum terbiasa. Kadang ketika jam sore itu kan diperbolehkan untuk keluar sebentar. Yang untuk yang laki-laki itu kadang mereka lupa sama sarungnya. Jadi pakai celana pendek sepotan gitu loh, Neng. Jadi kadang masyarakat tuh negor, ini Fulan ini pakai celana pendek. Nah, kita tegur, kita berikan, oh ini anak yang baru mondok ya. Alhamdulillah sejauh ini sudah berapa lama berjalan, masyarakat itu mengerti. Bahkan sampai request tadi, awalnya kan cuma rutinan malam Jumat, tapi ketika seneng diseramai anak-anak seperti itu, meski tahu padahal mereka kalau anak-anak ini adalah anak-anak yang baru mondok, akhirnya mereka request, ya udah gimana kalau pengajian besok malam Sabtu, anak-anak datang yang sanlat itu. Nah, alhamdulillah yang responnya cukup positif ya. Apa namanya, cukup nikmat juga untuk kami keluarga pesantren ini. Jadi masyarakat tuh bisa mengerti dan bisa menerima anak-anak ini meskipun ya itu baru dalam tahap pembelajaran, salah satunya seperti itu. Jadi ini closing statement sebenarnya. Jadi menurut saya, jadi ketika kita melihat bahwa memang pesantren kilat ini sangat berseberangan dengan konsep dasar dari ilmu, tapi pesantren kilat ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan generasi muda yang bermartabat ketika dipergunakan dengan maksimal seperti itu. Meskipun singkat, harus mendapatkan ilmu yang manfaatnya lama, panjang seperti itu. Jadi lebih baik diajarkan langsung terjun ke lapangan dan dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di saat itu juga. Saat ini dibutuhkan seperti itu. Khususnya ilmu-ilmu untuk bekal mereka terjun langsung ke dalam masyarakat seperti itu. Ning, ternyata ada satu pertanyaan Ning di kolom komentar. Tips untuk tenaga pengajar supaya program pesantren kilat yang sangat singkat bisa maksimal untuk santri. Untuk tenaga pengajar supaya program, tips untuk tenaga pengajarnya ya Niki? Atau bagaimana? Mungkin kayak programnya ngoten lho Ning, kayak gimana cara mengemas program itu yang singkat tapi maksimal untuk santri. Niku kan untuk pengajar dan pengampu pesantrennya ngoten kan nggih. Jadi kita menerapkan ini TOT, Training of Trainer. Jadi satu kelompok itu ada satu ketuanya, Neng. Tutor sebaya gitu loh, Neng. Seperti itu. Oh, jadi yang menjadi tutor niku nggih sebayanya dari anak-anak santrinya niku tadi. Ya, sebaya. Jadi dia yang bisa seperti ini, Neng. Jadi satu ini kan kita rolling kan per kelas kan. Bukan per kelas. Jadi satu angkatan tuh dibagi beberapa kelas. Nah, di kelas-kelas ini kan ada teman-temannya yang bermukim di pesantren. Nah, jadi teman-teman yang bermukim di pesantren ini yang menjadi tutor. Jadi ketika tutornya itu sebaya, mereka tidak merasa digurui nih. Jadi lebih dekat. Apa yang disampaikan keluhannya seperti apa itu lebih berani untuk mengutarakan kepada tutornya tersebut. Nah, tutornya itu akan melapor ke atasannya, kepada ustadz-ustadzah, nanti akan diberi solusi seperti itu nih. Jadi menurut saya tutor sebaya itu dalam pengaplikasian pesantren kilat di Minhajul Tulab ini itu sangat efektif sekali nih, karena anak-anak itu jadi lebih terbuka, lebih mau untuk belajar jika tutornya itu sebayanya mereka sendiri seperti itu. Ini yang tadi belum keluar, belum dijelaskan. Ternyata memang ada salah satu strategi menggunakan tutor sebaya, yang mana di situ akhirnya santri-santri kilat pun juga merasa nyaman karena pertanyaan mereka nggak pernah dianggap remeh, gitu Mbak gini. Karena kan memang Pripon? Mereka kan tidak pernah di pesantren ini. Jadi ketika melihat, apalagi saya melihat ustadzah saya saja itu
Rikuh nih, Rikuh Oh, bisa gini. seperti itu nih, karena memang berbeda kan dari Nggih, dunianya kan. Apalagi nggih. kok melihat saya, ya nggak bakal keluar itu suara. Jadi itu sangat dibutuhkan. Jadi kita sudah, jadi mertua saya itu sudah memikirkan ya, bagaimana caranya. Ternyata yang paling ampuh ini adalah dengan menggunakan tutor sebaya seperti itu. Oh, alah, nggih, 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 nggih. Leres, leres, leres. Karena setelah tadi saya kalau juga kepikiran ketika jenengan bilang tutor sebaya. Oh iya ya, biasanya kan apalagi anak yang masih awam itu kan ngerasanya ya pinginnya nanya apa rasa ingin tahunya banyak, tapi mereka tuh takut nanya karena takutnya dianggap remeh pertanyaannya. Apa sih nanti pertanyaan nggak berbobot kan kadang beberapa kali ada ya yang orang tuh sampai bilang kayak gitu. Tapi kalau sama temennya sendiri kan nanti temennya juga dia juga bisa sharing, ngasih apa namanya ngasih jawaban yang di situ dia pun juga nanti kan tetap meminta persetujuan atau Iya, meminta solusi lebih lanjut kepada apa ustadz-ustadznya atau pengampu yang lebih di atasnya ngoten gini ya. tutor Oh, sebayanya juga ini Neng, diberikan pengarahan dulu oh, sebelum ini. Jadi kan oh, iya. anak-anak itu kan untuk pertanyaan yang remeh itu kan malu Neng. Kayak misalnya nggak tahu Hmm, pendidikan huruf Indonesia itu kan malu kadang Neng. Jadi seperti itu kita menghadirkan tutor sebaya agar mereka nggak malu, lebih santai seperti itu, tidak merasa digurui seperti itu. Itu cocok sih ketika diterapkan di lembaga ini sih, sangat cocok sekali, efektif seperti itu. nggih, 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 nggih. Oh, alah, nggih, nggih. Oh, Masya Allah. Ini makin sore makin mantap-mantap ini. Monggo yang lain yang mau bertanya silahkan Apa satu kabar pertanyaan juga? lagi deh di apa namanya kita kasih kesempatan satu penanya lagi mungkin yang mau bertanya karena Niki sangat lumayan sekali mungkin bagi pesantren-pesantren yang Iya, akhirnya punya apa dapat ide juga untuk membuat pesantren kilat itu yang lebih interaktif terus interaktif. apa namanya dan juga sangat mengena kepada santri-santrinya. Jadi ketika pulang nanti akan mendapatkan kesan yang baik gitu bagi santri-santri. Pengalaman Jadi ini mereka ya, pengalaman. nggak hanya belajar yang tentang kitabnya aja, maknani aja, tapi juga belajar bagaimana sih berkehidupan beragama yang baik gitu kan. Masya Allah, keren-keren sekali nih. Untuk masyarakat itu. Gengge. Mungkin Sepertinya teman-teman sudah ada yang mau bertanya lagi? Monggo mungkin satu penanya lagi nggih sembari menunggu sampai jam 5. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan saja karena mumpung nih Gi, kapan lagi nih Ainia apa namanya memberikan tips-tipsnya. Siapa tahu ada yang pingin nanyanya langsung apa hal-hal yang lain terkait pesantren kilat. pesantren kilat. Mungkin kalau misalnya ada gagasan bagaimana cara model pesantren kilat yang lebih mengenal lagi, monggo bisa diterapkan di sini karena di sini emang PR-nya sudah terlalu banyak untuk anak-anak yang tidak bermukim di pesantren. Oh, Masya Allah. Yeah. Uh, Sepertinya sudah apa tidak ada yang Oh, mboten sudah tidak ada ya. Ya pun mungkin dicukupkan untuk live pada sore hari ini. Terima kasih Ning Ainia untuk ilmunya. Niki benar-benar sangat membuka perspektif baru dan sangat memberikan wawasan baru untuk saya pribadi. Mungkin juga untuk teman-teman yang lain juga karena sampai detik ini masih 8 orang yang menonton. Berarti siapa tahu mereka sebenarnya juga penasaran juga senang mendengarkan apa namanya penjelasannya jenengan, tapi mereka mungkin belum terpikir untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jadi sebelum saya akhiri live Instagram kali ini, saya akan atau memaparkan beberapa kesimpulan yang mana urgensi dari adanya generasi muda itu karena tanpa generasi muda negara itu tidak akan mengalami perubahan. Dan juga ini sesuai dengan apa peran pemuda dalam Islam itu juga sangatlah baik dan juga sangatlah penting karena di situ juga menjadi salah satu apa namanya yang menjadi salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Dan juga dalam pesantren kilat atau dalam pendidikan kepada pemuda itu diperlukan pendidikan agama yang syarat terhadap pendidikan karakter. Karena bagaimanapun untuk misi sesuai dengan misi Nabi yaitu untuk memperbaiki akhlak umatnya. Dan itu salah satunya yang harus dimiliki oleh para generasi muda.
Dan apa namanya, pesantren Minhajut Tulab ini telah menerapkan pesantren kilat bagi santri-santrinya, yang mana di situ mulai belajar terkait fikih dan akidah dasar, baca tulis Al-Qur'an, ESQ, pendidikan karakter, etika, terus apa namanya, rutinan kepada masyarakat, rutinan kepada rumah sakit, terus memberikan sedekah sembako kepada masyarakat sekitar, terus juga yang terakhir terkait kifayah atau ibadah kifayah atau seperti pemulasaraan jenazah. Jadi memang pesantren kilat itu bisa menjadi salah satu solusi, akan tetapi harus dikemas dengan hal-hal yang sangat bermanfaat dan juga aplikatif untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian untuk live pada sore hari ini bersama Ning Ainiyah. Ning matur nuwun, jangan kapok-kapok, kapan-kapan lagi live bersama Forum Nabawi lagi, dan semoga apa namanya, selalu diberi kelancaran untuk pesantren kilatnya, dan juga mohon doanya untuk kita semua di sini yang mengangsu ilmu dari jenengan. Semoga juga kami diberikan kemudahan dan kekuatan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk persiapan buka setelah ini. Mungkin gitu aja dari saya selaku moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Geneng. Sampai jumpa lagi nih. Yes, sampai jumpa. Iki kula akhiri.